Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi serta lainnya tentang orang yang pertama kali jadi koreknya api neraka. Antum kadangkala melihat kawan-kawan antum mungkin yang dia jauh dari ketaatan, perbuatannya kemaksiatan, dan antum berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan hadis ini supaya kita tidak meremehkan orang. Kita perlu sibuk sama diri kita. Awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka, yakni neraka itu akan disulut dengan 3 manusia. Yang pertama disebutkan alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan orang yang hafal Al-Qur'anul Karim. Itu koreknya api neraka. Didatangkan nih orang untuk disidang. Karena semua tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali hujjah Allah sudah ditegakkan kepadanya, sudah ada hisab, sudah ada mizan, nanti mereka dimasukkan ke neraka. Maka dipanggil nih orang. Fa'utiya bihi. Thumma arrafahu Allahu ni'amahu alaihi. Allah ingatkan orang ini, Allah buktikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan orang ini mengakui semua nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu? Apakah dia gunakan untuk kemaksiatan? Enggak. Dia gunakan untuk mengikuti syahwatnya, berbuat dosa, mengikuti nafsunya? Enggak. Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Dia mengatakan, aku belajar agama, aku nyantri, aku mondok fik ya Allah untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Dan aku setelah itu mengajarkan kepada umat manusia. Karena memang niat nuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Dan orang ini mengatakan, aku belajar untuk mencari keridhaanmu. Dan aku ajarkan kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Lisan bisa berucap itu. Tapi niat itu tempatnya di dalam hati. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari wa qad qil. Engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar orang yang alim. Alim ulama, ustadz, tuan guru, buya, kiai, apalah gelar-gelar yang biasa disebutkan untuk seorang yang berilmu. Dan engkau menghafal Al-Quran sejatinya untuk mendapatkan gelar Al-Qari, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang enak bacaan Al-Qur'annya. Waqad qil. Dan itu sudah disebutkan, diucapkan oleh manusia di muka bumi. Ditulis mungkin dalam sejarah dia sebagai orang yang alim. Ketika hidup di mana-mana dia dielu-elukan oleh masyarakat. Ketika menjadi imam, bagaimana makmumnya mungkin menangis dengan bacaan Quran yang dia baca. Waqad qil. Udah, engkau akan cari itu.
thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Na'udzubillahi minan nar. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini. Seorang ustadz yang hafal Quran dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Apa masalahnya? Niatnya salah. Maka tolong perbaiki niatnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min aghradid dunya. Dan hendaklah dia ketika belajar tidak dengan niatan mencari dunia. Mencari kemewahan dunia, kenikmatan dunia, harta, benda, wanita atau apa aja. Jangan. Ana ingat waktu ana di pondok dulu. Ana ketemu dengan salah satu ustadz di Banyuwangi. Rahimahullah, dia udah meninggal ya. Masih ada hubungan keluarga sama abah ana. Dia ngomong sama Syafiq, kata dia, yang benar belajarnya. Gak usah mikirin dunia. Nanti dunia itu akan datang. Dunia itu akan datang. Antum gak usah mikirin nanti mau gini, nanti. Datang tuh dunia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di mana? Di hatinya. Kaya itu cuma soal rasa, jemaah. Soal rasa, perasaan. Antum pernah nggak ngelihat orang kaya tapi miskin? Ada orang kaya raya secara pandangan kasat mata, tapi ternyata dia rasa orang miskin. Dia takut ini, khawatir ini, dia kepingin ini. Seperti seorang yang minum air laut yang nggak ada puasnya. Tapi ada orang yang mungkin secara kasat mata kita kelihatan, ya Allah nggak punya apa-apa orang itu. Boleh jadi dia orang paling kaya. Dan antum punya Quran di hati antum. Maka tadi, jangan sampai belajar untuk cari dunia. Kenapa antum kok jadi santri? Iya, soalnya kalau jadi ustadz itu banyak dikasih amplop nanti sama orang. Kalau jadi ustadz itu Masya Allah dihargain sama orang. Kalau itu tujuan antum, menderita. Beliau katakan min mal, baik itu harta, auriasah, atau kepemimpinan, jah, kedudukan, aurtifa al aqrani, ingin menjadi di atas kawan-kawannya. Niatnya dia belajar, kepingin menyaingi kawan-kawannya supaya dia berada di atas mereka. Au thana 'indan nas, atau pujian dan sanjungan dari manusia. Au sarfi wujuhin nas ilaih, atau niatnya mencari follower yang banyak. Agar orang-orang semua belajar sama dia. Atau yang lainnya. Jangan sampai itu niat. Kemudian dikatakan wala yashubal muqri'u iqra'ahu bitama'in. Jangan sampai yang jadi guru, antum nanti kalau jadi guru juga mengajarkan Al-Quran, jangan sampai ada ketamakan untuk mendapatkan manfaat dari murid-muridnya. Baik itu harta atau pelayanan. Dia mengajarkan dalam hatinya kepingin dilayani sama murid-muridnya. Dia berharap pelayanan itu, servis. Wa in qal,
Walaupun itu sedikit. Jangan sampai ada dalam hati itu keinginan mendapatkan pelayanan dari muridnya, mendapatkan manfaat dari muridnya ala suratil hadiyah, walau kana ala suratil hadiyah, walaupun bentuknya hadiah. Yang kalau bukan karena dia mengajarkan itu dia nggak akan dapat hadiah. Jangan sampai itu ada. Lalu beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 20. Allah mengatakan, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, dia ingin ladang akhirat, dia ingin manfaat akhirat, nazid lahu fi harthih. Kami akan tambahkan keuntungan buat dia. Ditambahin jemaah. Subhanallah, Allah itu maha baik. Maha baik Allah itu. Orang kalau bekerja selama 70 tahun, kira-kira yang pantas dapat bonus dari perusahaan itu berapa tahun jemaah? Sekarang kalau orang itu pensiun, biasanya dikasih, ada yang dikasih pensiunan tiap bulan, ada yang dikasih pesangonnya. Pesangonnya kira-kira berapa? Ada yang sudah pernah dapat pesangon di sini? Bapak-bapak. Jemaah. Tidak ada pensiun. Kerja terus. Iya, berapa jemaah biasanya? Mungkin punya cerita lah kawannya. Supaya anak dapat, anak kepingin ngomong yang sesuai dengan realita ya. Supaya anak nggak ngomong dari hayalan anak. Berapa kira-kira yang antum tahu? Orang kalau dikasih pesangon itu berapa? Jamaah, tidak tahu. Kawannya resign mungkin ya dari perusahaan, kemudian dia dikasih sama perusahaan, ya dikasih bonus yang banyak. Ada yang kasih 1M, 2M mungkin. Berapa Ustaz? 2M makasih mas. 2M makasih mas. Itu 2M Ustaz. Nah hebatnya, anggap dikasih 10 miliar. Karena dia telah berkhidmat di perusahaan ini. Dia kerja sejak umur 25 tahun sampai umur 65 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun dia bekerja. Dikasih 10 miliar. Banyak apa enggak jemaah? Oh, banyak seakan-akan. Enggak. Setelah itu mati itu. Selesai. Makanya sedangkan Allah katakan yang ambisinya, keinginannya adalah akhirat. Nazid lahu fi, kami kasih tambahan keuntungan buat dia. Apa kata Allah tentang surga? Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Insyaallah. Apa ini? Loh, ana maunya 5 menit lagi, ini 10 menit lagi di sini jamaah ternyata. Baik. Jamaah, di surga itu semua yang diinginkan jiwa ada. Kalau antum tadi pensiun, udah kerja full bagus, lalu antum mengatakan kepada atasan, saya ingin punya perusahaan ini, nggak akan dikasih antum. Mungkin dikasih rumah, kasih tadi. Tapi di surga, apa yang antum inginkan? Antum selama ini kepingin apa sih? Dikasih sama Allah. Yang enak dipandang, aduh semuanya enak dipandang. Dan yang lebih dari itu, kalian akan kekal selama-lamanya di situ. Antum kalau dikasih fasilitas liburan di hotel bintang 5 di Denpasar sana. Depannya langsung pantai. Masya Allah. Pantai pribadi antum bisa berenang semua antum di sana. Dikasih waktu, Bapak di sini cuma sebulan. Sebulan. Langsung orang berpikir, ya Allah, cuma sebulan ya. Kenapa enggak setahun? Karena antum akan tahu akan kembali kepada kesibukan antum, keletihan antum. Tapi di surga selama
Tuh, anak-anak nih, antum kepingin apa? Apa yang antum hayalkan itu di surga ada yang lebih baik dari itu. Adapun yang keinginannya dunia, kata Allah, "Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang ambisinya adalah keuntungan duniawi, tadi mau harta, mau tahta, mau wanita, mau kedudukan, mau kepemimpinan, nu'tihi minha, kita akan kasih sebagian darinya. Enggak semuanya dikasih sama Allah. Enggak semuanya. Antum lihat kadang-kala ada orang kaya raya, Masya Allah pejabat, tapi dikasih sakit-sakit sama Allah. Kasih penyakit, enggak bisa menikmati. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat enggak dapat apa-apa. Neraka tempat. Maka hendaklah kita meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Alhamdulillah. Barang siapa yang belajar ilmu, yang ilmu ini seharusnya ditujukan mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, mencari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Seharusnya ilmu ini harusnya niatnya buat akhirat, nggak ada niat dunia. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan aw gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tapi ternyata tatkala dia belajar tujuannya adalah untuk mendapatkan dengan ilmu itu kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Antum kalau belajar elektro supaya bisa bekerja cari duit nggak apa-apa. Antum belajar teknik tujuannya apa? Ya ana mau cari duit Ustaz. Fadhal. Antum jadi dokter tujuannya apa? Oh kok ana lihat dokter ini enak hidupnya Ustaz. Sekali tulis resep 100.000. Bayangin kalau sehari yang sakit 100 orang ke dia Ustaz. Kan enak Ustaz. Dia berpikir kenikmatan dunia. Tapi memang ilmu itu ilmu duniawi nggak apa-apa. Antum cari dunia dengan ilmu itu nggak apa-apa. Tapi kalau antum dengan ilmu agama, yang seharusnya ilmu itu mengantarkan antum kepada Allah, tapi antum niatnya untuk cari dunia, maka jangan bicara masuk surga. Baunya surga nggak akan mencium. Ini bicara niat. Maka bismillah. Berat jemaah. Mengikhlaskan niat itu berat. Bagaimana para ulama sebagian mereka mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku enggak pernah memperbaiki, ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallabu alayya. Niat itu bolak-balik. Awalnya ikhlas. Sampai sebagian mengatakan kadangkala aku mau mengajarkan sebuah hadis yang awalnya niatnya ikhlas, di tengah-tengah ngajarkan satu hadis ini kadangkala sudah berubah itu niat. Beliau mengatakan satu hadis kadangkala butuh beberapa niat. Karena beratnya. Maka banyak-banyak berdoa minta tolong sama Allah. Ada doa yang Nabi ajarkan agar kita dijaga dari riya, dijaga dari semua niat selain Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, qulu, katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu.